Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita telah selesai melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan sekarang kita hadir duduk di majelis ilmu berniat menunggu salat Isya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua amal soleh yang kita kerjakan semua ini semoga kita terima kelak di hari kiamat dalam bentuk catatan amal yang akan kita terima dengan tangan. Karena Bapak Ibu, di hari kiamat ada orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ada orang yang menerima catatan amalnya dan bahkan ada orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya tapi dari balik belakang punggungnya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Haqqah, Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, dan adapun orang-orang yang diserahkan kitab mereka dari arah kanan mereka, فَيَقُولُ, maka mereka mengatakan, هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهْ, ini, bacalah catatanku ini. Dalam artian Bapak Ibu, orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, mereka senang dengan catatan tersebut dan mereka ingin membanggakan hal tersebut kepada orang-orang lain, dan mereka mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, ini. Sama halnya Bapak Ibu dengan anak awak ketika mereka menerima rapor, Pak, ancak nilainya, dapat rankingnya, pulang ke rumah, Pak, Mak, caliaklah Pak, caliaklah Mak, kau rapor rambuah, rancak isinya. Seperti itu juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang ketika pada hari kiamat menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia ingin orang lain melihat kebaikan-kebaikan yang ada di catatan tersebut. Mereka senang dan bahagia dengan catatan tersebut. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya atau diberikan kepadanya dari sisi kirinya, maka mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, kalau seandainya catatan ini tidak diserahkan kepadaku. Mereka berharap Bapak Ibu yang Allah muliakan, agar catatan amal ini tidak tersampaikan kepada mereka, tidak diberikan kepada mereka, karena mereka tidak senang dengan apa yang tertulis di catatan tersebut. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu apa yang Allah putuskan, apa hisab yang Allah berikan kepada apa yang telah aku kerjakan selama ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, kalau sekiranya kematian adalah akhir dari apa yang pernah terjadi di atas dunia. Mereka berharap Bapak Ibu yang Allah muliakan,
tidak diberikan catatan, tidak diketahui pula hisab atas diri mereka, dan mereka berharap kalau seandainya saja kematian itulah akhir dari segalanya. Tidak ada darul jaza, tidak ada hari kiamat. Mereka berharap seperti itu. Tapi ketika terjadi hari kiamat, maka semua yang pernah mereka lakukan di atas dunia itu mereka akan pertanggungjawabkan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya mereka menyesal. Mereka tidak berharap adanya catatan itu dan tidak pernah diberikan catatan tersebut kepada diri mereka. Adapun orang-orang yang menerima catatan amal mereka dari balik belakang punggungnya, Bapak Ibu, ulama berbeda pendapat apakah sebagaimana bentuk mereka menerima catatan ini. Maka ada di antara ulama mengatakan mereka akan menerimanya dengan tangan kiri mereka dari balik belakang punggung mereka. Dan juga ada ulama yang menafsirkan bahwasanya memang tangan mereka tembus ke belakang punggung mereka dan mereka terima dengan tangan kiri. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, satu kondisi di mana kita berharap semoga amal catatan kita ini semuanya kita terima dengan tangan kanan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi rahimahullah, pernah Bapak Ibu yang Allah muliakan, istri Nabi Aisyah anha, beliau menangis. Dan beliau menangis ini bukan karena kondisi hidup yang sulit bersama Nabi SAW. Beliau menangis bukan karena dahulu sebelum menikah beliau hidup bersama seorang ayah yang kaya raya, Abu Bakar. Dan memang Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin pernah kita sampaikan bagaimana bentuk fisik rumah Nabi SAW. Sangat berbeda dengan rumah kita kebanyakan Bapak Ibu. Rumah beliau alaihi salatu wassalam itu terbuat hanya dari batang korma, atapnya dari pelepah-pelepah korma, tidak ada permadani, tidak ada kasur spring bed. Bahkan satu riwayat mengatakan ketika Nabi SAW bangkit dari tidur beliau, tampak bekas-bekas di punggung beliau ini. Dan memang seperti itu rumah tangga Nabi SAW. Rumah beliau seperti itu, tapi di balik rumah yang sangat sederhana seperti itu ada cinta, ada keharmonisan, ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah menangis bukan karena sulitnya hidup bersama Nabi, tidak. Tapi beliau menangis karena teringat akan hari kiamat. Dan beliau pun bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kelak di hari kiamat engkau ingat dengan keluargamu? Dan Nabi SAW ketika itu menjawab, "Amma fi thalathati mawatin fala yadhkur." Ada 3 tempat, 3 kondisi, di mana di 3 kondisi ini seseorang tidak akan peduli dengan nasib orang lain. Walaupun orang itu orang terdekatnya selama hidup di atas dunia. Walaupun orang itu adalah istrinya, suaminya, anaknya, ayah atau ibunya, tidak dia akan pedulikan di 3 kondisi ini, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka sudah disibukkan dengan memikirkan nasib mereka masing-masing. Kondisi pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan, indal mizan, ketika amal kita ditimbang, hatta ya'al ayakhifu mizanuhu am yathqul, sampai dia ketahui apakah timbangnya ini ringan atau berat. Dan seseorang tidak akan peduli dengan nasib orang lain sampai dia pastikan timbangannya ringan atau berat. Dan dia sudah tersibukkan oleh memikirkan hal itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, indal kitab, ketika kitab catatan amal diserahkan kepada seseorang, hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuh, sampai dia ketahui di mana kitabnya ini akan dia terima. Afi yaminihi au fi shimalihi au min wara'i dhahrihi, apakah dia akan terima catatan amalnya ini dengan tangan kanannya kah
atau tangan kirinya, atau justru dari balik belakang punggungnya. Dan dia tidak akan memikirkan nasib orang lain sampai hal itu dia pastikan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi SAW, "Indas sirat, idza wudi'a baina zahrai jahannam." Ketika jembatan dibentangkan di atas neraka jahanam. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, di tiga kondisi ini seseorang tidak akan peduli dengan orang lain meskipun orang itu adalah orang terdekatnya. Maka berharaplah, berdoalah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada hari kiamat kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana tema yang telah kita sepakati dengan pengurus, antara ukhuwah dan aqidah. Dan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu kita ketahui, ukhuwah Islamiyah kita, persaudaraan kita sesama muslim, itu merupakan bahagian dari keimanan kita, satu hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Seorang yang beriman, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dikatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi SAW hijrah, apa yang beliau bangun terlebih dahulu? Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang beliau bangun terlebih dahulu? Masjid. Masjid apa, Pak? Masjid Quba atau Masjid Madinah? Masjid Nabawi? Masjid Quba. Setelah beliau bangun masjid, apa yang beliau bangun lagi? Nabi sampai di Madinah, beliau SAW membangun persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Siapa itu kaum muhajirin? Yaitu orang-orang yang datang bersama Nabi dari kota Mekah, berhijrah ke Madinah. Adapun kaum ansar adalah orang-orang yang menanti kedatangan atau hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Dan ini Nabi persaudarakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di antara yang Nabi persaudarakan adalah seorang Abdurrahman ibnu Auf dari Muhajirin yang Nabi persaudarakan dengan Sa'id bin Yazid, ya. Sa'id bin Zaid, ya, afwan. Sa'id bin Zaid Al-Ansari. Beliau ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, atau Sa'id bin Rabi'. Afwan. Beliau ini ketika Nabi SAW persaudarakan, Sa'id bin Rabi' atau Sa'id bin Zaid, saya ragu siapa nama ayah beliau? Sa'id bin Rabi' ya? Ya. Sa'id bin Rabi' radhiyallahu anhu, beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abdurrahman ibnu Auf. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika dipersaudarakan oleh Nabi, Sa'id bin Rabi' bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau menawarkan sesuatu. Apa tawarannya? Wahai Abdurrahman, aku punya harta. Aku bagi dua, 50% untuk kamu, 50% untuk saya. Setengah untuk aku, setengah untuk ambo. Dan wahai Sa'ad, wahai Abdurrahman, ambo punya dua istri. Pergilah engkau lihat mana yang paling menyenangkan hatimu, mana yang paling kau sukai, maka dia akan aku talak. Dan setelah habis iddahnya, silahkan engkau nikahi. Kira-kira Pak, kok kita dapat tawaran seperti itu? Jawab gitu. Ya, jadi nak nolak. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, adanya tawaran seperti ini itu karena juga ada jawaban dari seorang Abdurrahman bin Auf yang mana beliau mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberikan berkah kepada keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq. Cukup engkau tunjukkan kepadaku mana jalan menuju pasar. Ya. Tunjukkan apa pasar di mana biar abu mengalih. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu luar biasa rasa persaudaraan yang hadir di hati dua orang sahabat ini.
Mereka memang merasakan adanya sahabat yang hijrah, itulah saudara mereka. Ya. Sampai-sampai seorang Sa'ad bin Rabi' tidak ragu-ragu untuk membagi dua hartanya, kemudian bahkan membagi istrinya untuk Abdurrahman bin Auf. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan juga ukhuwah itu merupakan bukti dari kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah beriman atau belumlah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, kata Nabi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dalam banyak riwayat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi menggambarkan bagaimana hubungan persaudaraan antara sesama mukmin. Nabi bahkan mengatakan bahwasanya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya ini seperti bangunan, ya. Seperti bangunan yashuddu ba'duhu ba'dha, yang mana satu sisi, satu bahagian bangunan menguatkan bangunan yang lain. Sama halnya kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau bangun musala, bangun musaji, bangun surau, bangun rumah, mustahil kita akan membangun tiang-tiang di atas pondasi yang tidak ada, ya. Langsung saja tanah kita tagakkan tiang, kemudian letakkan atoknya, tagakkan dindingnya, ya. Mungkin bisa bertahan berapa hari, tapi setelah itu bangunan itu akan hancur. Di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi SAW ketika mengatakan ini, wasyabbaka baina asabi'i, ya. Nabi SAW menyilangkan antara jari jemari beliau dan mengatakan seperti inilah seorang mukmin, saling kuat menguat. Dan juga dalam riwayat lain Bapak Ibu, Nabi bahkan mengatakan al-mu'minu kamithlil jasad. Seorang mukmin itu seperti jasad bagi mukmin lainnya. Idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadih. Kalau seandainya ada bahagian yang sakit, maka seluruh tubuh pun juga merasakan sakit. Cobalah Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi kita yang pernah merasakan mungkin sakit gigi, ya gigi sakit ya Pak, tapi juga berdampak kepada seluruh aktivitas awak. Begitu juga kalau seandainya ada tangan kita luka, ya. Tangan awak luka, atau pernah mungkin, ya saya pernah mengalami Bapak Ibu, kuku ini tertimpa suatu benda berat, akhirnya membirunya. Yang kane kuku Bapak Ibu teman, tapi ngilu tu sampai ke jantung rasanya, ya. Memang seperti itu tubuh. Yang sakit bukan jantung, tapi sampai rasa sakit itu ke jantung kita. Dan seperti itu juga seorang muslim, seorang yang beriman itu kalau seandainya ada saudaranya sakit, dia juga merasakan sakit. Bukan sebaliknya, bukan SOS, ya, istilah orang ada SOS, senang orang susah, susah orang senang. Ini bukan sifat seorang yang beriman. Orang yang beriman itu sadiah kawannya nyu hadir sebagai tempat, ya, untuk mendengarkan kesedihan saudaranya. Nyu hadir sebagai orang yang akan menghibur saudaranya dari kesedihan. Ada saudaranya senang, bahagia, inyo pun turut hadir, larut di kebahagiaan saudaranya. Ada saudara yang sakit, inyo kunjungi, ya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, sifat seorang yang beriman. Jadi di situ kita simpulkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu memang bahagian dari keimanan. Dia bukan hanya sekedar syiar. Banyak orang yang mengucapkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, tapi justru yang dia maksud adalah hanya untuk sekedar di lisan dia saja. Azan. Salah. Ya kan, dan betapa banyak amalan-amalan, perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita, dan itu semuanya menunjukkan bahwasanya memang kita adalah seorang mukmin yang bersaudara. Tidak begitu banyak amalan-amalan yang sifatnya bukan hanya fardiyah saja, bukan hanya pribadi pada pribadi kita, tapi juga ibadah-ibadah yang sifatnya jama'i, bersama-sama, dan itu menunjukkan bahwasanya kita ini adalah satu walaupun berbeda-beda.
Yang pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan, coba kita lihat mana yang lebih besar. Pahala solat yang dikerjakan sendiri atau secara berjamaah? Tentu berjamaah yang lebih banyak. Begitu juga zakat. Zakat Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwasanya memang ibadah kita orang lain. Kalau seandainya kita akan berzakat. Tapi ketika ada kewajiban zakat, kita yang berharta, kita yang sudah wajib untuk berzakat, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang termasuk kepada mustahik zakat. Ya. Begitu juga dengan ibadah puasa Bapak Ibu. Salah satu di antara hikmah kita berpuasa itu adalah untuk juga merasakan bagaimana pedihnya, sulitnya satu hari tidak makan. Dan itu juga mungkin pernah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang dalam keadaan fakir dan miskin. Sekian lama mereka tidak hidup api di dapur mereka, tidak barasok kompornya doh. Karena memang tidak ada yang mau dimasak. Mereka menahan lapar, dan kita ketika berpuasa juga merasakan hal itu Bapak Ibu. Ya. Begitu juga dengan solat Id. Solat Id kita solat baik itu Idul Fitri maupun solat Idul Adha, kita bersama-sama turun. Ya. Bahkan wanita-wanita, perempuan-perempuan yang dalam berhalangan pun ikut untuk menghadiri khutbah Id. Ya. Dan juga disunnahkan bagi kita ketika solat Id pergi dan datang dari jalan yang berbeda. Misalkan kapai lewat jalan kampung A, pulang nanti lewat kampung B. Yang penting sampai di rumah awak. Jangan sampai dulu di rumah awak. Kalau dulu orang mengajar berbeda jalan, akhirnya tidak sampai di rumah orang tiba. Itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwasanya salat ini juga menunjukkan bagaimana kita ini ukhuwah Islamiyah kita. Kita ini memang bersama-sama, memang satu tubuh, memang satu jamaah. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Juga begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibadah haji. Coba lihat betapa banyak orang ketika melaksanakan ibadah haji. Tapi memang tahun kemarin Bapak Ibu, itu adalah salah satu jumlah jamaah haji yang terkecil. Saya pernah singgah ke sebuah museum di Makkah. Ya. Di sana ditunjukkan jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun. Bahkan dari masa-masa perang dunia pun juga ada datanya. Ternyata yang paling sedikit itu Bapak Ibu memang ketika terjadi perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Itu sangat sedikit sekali jamaah hajinya. Tapi juga kemarin pas terjadinya ya adanya pembatasan karena adanya pandemi virus corona, juga sedikit jumlah jamaah haji. Tapi biasanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak kurang dari 3 juta orang. Dan itu pemandangan sangat luar biasa ketika wukuf di Arafah Bapak Ibu. Itu padang Arafah itu aslinya coklat. Tapi kalau sudah datang tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, itu semuanya berwarna putih. Karena semua orang berpakaian putih, berpakaian pakaian ihram. Bahkan jamaah-jamaah kita yang sakit Bapak Ibu yang Allah muliakan juga diantarkan dengan ambulan ke padang Arafah. Karena memang Arafah itulah inti dari ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Termasuk juga masalah jihad. Jihad tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jihad dilakukan secara berjamaah. Jihad dilakukan secara berjamaah dengan komando seorang Amirul Mukminin. Ya, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi betapa banyak ibadah-ibadah yang memang lebih utama dan memang disyaratkan secara berjamaah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai muslim tidak bisa hidup nafsi-nafsi, sendiri-sendiri saja. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, adapun orang-orang yang seperti tidak peduli dengan ukhuwah Islamiyah atau gampang-gampang saja merusak hubungan persaudaraan sesama muslim, ini bahkan disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya orang yang seperti ini amalannya terhalang. Ya. Terhalang diangkatnya amalannya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis
itu pintu surga dibuka. Ya. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an, dan diberikan ampunan kepada orang-orang selama orang ini tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ampunan pada hari tersebut. Tapi apa kata Nabi? Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seorang laki-laki yang punya dendam kusumat, punya perselisihan, punya pertikaian, ya, punya dendam dengan saudaranya, maka kepada laki-laki ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha, tangguhkan ampunan untuk dua orang hamba ini sampai mereka keduanya berdamai. Ini Bapak Ibu, bahasanya orang yang tidak peduli dengan ukhuwah Islamiyah, pai ka mungko baca kak je orang, pai ka laka iboh je orang, pai ka kanan pai ka kida baca kak tadi saja siapapun, di ma kamunya maduk dapat musuh. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, terhalang amalannya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia berdamai dengan orang yang berkusumat atau dendam dengan dia. Dan juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang-orang yang mau menjaga ukhuwah Islamiyah, suka menolong, suka membantu sesama, orang ini memang hidupnya akan terasa lapang di dunia dan di akhirat. Yakinlah itu Bapak Ibu. Orang yang lain menjaga hubungan jodoh sanaknya, jo keluarganya, jo karib kerabatnya, jo kawan-kawannya, hidupnya akan lapang di dunia dan di akhirat. Dan Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita mengatakan, man nafasa kurbatan min kurabid dunya, siapa yang memberikan kelapangan bagi kesempitan dari kesempitan-kesempitan yang terjadi di dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah berikan juga kepadanya kelapangan dari kesempitan yang akan ia alami pada hari kiamat. Nabi lanjutkan, wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan baginya ketika dia menemukan kesulitan di dunia dan di akhirat. Di sini Bapak Ibu ada dua lafaz. Yang pertama, man nafasa kurbatan, siapa yang memberikan kelapangan bagi orang-orang yang mengalami kesempitan. Kemudian yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memberikan kelapangan bagi orang, yang memberikan kemudahan bagi orang-orang yang kesusahan. Di sini ulama membedakan dua kalimat ini Bapak Ibu. Yang pertama kurbah, yang kedua usrun. Kurbah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu adalah dikatakan asyiddatus syadidah, kesulitan yang memang sangat sulit, yang tidak semua hamba Allah uji dengan kesulitan yang seperti ini. Maka balasan yang Allah sediakan nanti adalah di hari kiamat, tidak di dunia. Karena kesulitan ini yang memang tidak semua orang mengalami dunia, tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, nanti di hari kiamat semua orang akan mengalami kesulitan. Contoh tentang masalah sakit. Kok kita hitung-hitung Bapak Ibu, memang tidak semua orang mengalami penyakit-penyakit berat seperti kanker, tumor, ada penyakit Pak, nama barik Pak. Hah? Apa? Pokoknya berat-berat seperti memang tumor, kanker, itu kemudian apalah. Nah, bahkan ada penyakit-penyakit yang memang dikatakan hanya terjadi di negara tertentu atau sekian persen dari masyarakat yang ada. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi kita-kita yang mau memberikan kelapangan bagi orang-orang yang mengalami kesempitan seperti ini, Allah tidak berikan dulu ujian itu kepada kita, kemudian Allah berikan kelapangan kepada kita sebagai balasnya. Tidak. Tapi Allah tangguhkan balasannya nanti di hari kiamat, di mana semua kita akan mengalami kesempitan. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di hari kiamat
Semua orang-orang yang pernah menginjakkan kakinya di atas bumi Allah ini, mulai semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat terjadi, itu Allah bangkitkan. Dan betapa banyaknya manusia yang pernah hadir di dunia ini. Maka kondisi saat itu memang sangat berdesak-desakan. Dan juga Nabi katakan, tudna syamsu. Pada hari kiamat matahari akan Allah dekatkan. Dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud, ka qadri mil. Hanya 1 mil. 1 kilometer lebih sedikit. Di saat sekarang ini saja Bapak Ibu yang Allah muliakan, matahari kita itu berjaraknya berjuta-juta mil dari bumi kita. Dan tidak ada satupun di antara kita yang mampu untuk berjemur di bawah matahari yang jaraknya jutaan mil itu. Dan pada hari kiamat cuma 1 mil. Maka memang kondisi saat itu Bapak Ibu sangat sulit. Maka di saat itulah Allah berikan bantuan kepada kita. Allah berikan kelapangan bagi kita di tengah-tengah kesempitan yang seperti itu. Maka ini para ulama membedakan makna kurbah dengan usrun. Kurbah itu adalah kesempitan, kesusahan yang memang sangat susah, memang sangat sempit. Tidak semua orang Allah uji dengan ini. Maka balasannya itu pun Allah tangguhkan di hari kiamat. Tidak Allah berikan balasannya dalam bentuk penyakit yang kita alami seperti itu, kemudian Allah berikan kesembuhan, tidak. Tapi Allah tangguhkan kelapangan yang Allah berikan pada kita pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memberikan kemudahan bagi saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan berikan kemudahan baginya ketika dia mengalami kesusahan di dunia satu, kemudian yang kedua di akhirat. Ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama Pak Ibu, inilah kesulitan yang pada umumnya semua orang pernah mengalaminya. Sebagaimana firman Allah, innal ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Contohnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, sakit demam. Rasa-rasanya hampir semua kita pernah sakit demam. Tahu kalau ada di antara awak sejak kecil sampai kini tidak pernah demam. Rasanya tidak ada Bu ya. Hampir semua orang memang pernah mengalami penyakit yang seperti ini. Dan ini memang sulit. Inilah yang dimaksud dengan usrun, kesulitan yang umumnya semua orang juga mengalami. Berbeda dengan kurbah tadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan siapa yang menolong saudara-saudaranya yang mengalami kesulitan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah berikan kemudahan bagi dia di dunia satu, kemudian di akhirat juga. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian Nabi katakan, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba ini juga senantiasa atau suka menolong orang lain. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, kalau seandainya 3 perkara ini ada dalam hati seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Iman itu Bapak Ibu punya rasa dan rasanya manis. Kalau seandainya kita belum pernah merasakan rasanya iman ini, atau belum pernah merasakan manisnya iman, berarti Bapak Ibu yang Allah muliakan, mesti kita perbaiki. Ya. Dan Nabi SAW di antara ketiga hal ini adalah ketika seseorang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sekarang Bapak Ibu, ada ciri-ciri atau indikator seseorang ini memang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencintai saudara kita ini Bapak Ibu mesti dilandasi karena Allah. Ya. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, justru kemudaratan yang akan didapatkan oleh salah satu atau bahkan kedua-dua saudara ini. Di antara tanda seseorang mencintai orang lain atau mencintai saudaranya seiman karena Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Bapak Ibu yang Allah muliakan, hubungan dia itu langgeng. Maksudnya bertahan lama. Bertahan lama di sini maksudnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ketika seseorang mencintai orang lain, mencintai saudaranya sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala,
karena dia tahu Allah yang perintahkan, maka selama keimanan masih ada di hatinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya-Allah hubungan itu akan bertahan lama. Tapi kalau seandainya alasannya itu adalah dunia, maka ketika dunia itu hilang, hubungannya pun juga ikut hilang. Ya. Betapa banyak kita lihat Bapak Ibu, ada orang ketika bersobo, berkenalan, akrab, sangat akrab sekali, bahkan kemana pergi dia juga ikut. Tapi lama-lama akhirnya bercakap, dan bercakapnya pun yubana seperti tidak pernah bersobo selama itu, seperti memang tidak ada hubungan yang selama ini dia bangun, bahkan berlebih-lebihan dalam hal ini. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu tanda kalau seandainya dia mencintai orang lain karena dunia. Ketika dunia ini hilang, dia pun juga berpisah dengan saudaranya ini. Dan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di satu kampung. Lalu Allah utus kepada laki-laki ini seorang malaikat dalam wujud manusia. Yang malaikat ini bertanya kepada laki-laki ini, mau ke mana engkau? Lalu dia mengatakan, ambo ingin mengunjungi saudara ambo di kampung Tenah. Lalu malaikat ini bertanya kepada laki-laki ini, apakah engkau punya tujuan duniawi untuk mengunjungi saudaramu ini? Misalkan kau adanya misalkan rekan bisnisnya kah? Atau adalah punya urusan dunia, punya urusan jual beli kah? Atau sewa menyewa atau yang lain? Atau antara bos dengan karyawan, karyawan dengan bos? Tidak. Laki-laki ini mengatakan, illa inni ahbabtuhu fillah. Aku mengunjunginya karena aku memang mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, malaikat ini mengatakan kepada laki-laki ini, ketahuilah aku adalah utusan Allah. Allah mengutusku untuk menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan kalau seandainya seseorang mencintai orang lain, bakawan di orang lain, dakek di orang lain karena dunia Bapak Ibu yang Allah muliakan, kelak hubungan ini tidak akan langgeng. Ya. Tapi kalau seseorang mencintai orang lain, dakek di kawan lain, di orang lain, bakawan di orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka persaudaraan ini bahkan langgeng sampai hari kiamat. Sebagaimana yang Allah katakan, al-akhillau yawma idzin aduwwun illal muttaqin. Pada hari kiamat nanti setiap orang yang bersaudara, orang yang berteman itu akan menjadi musuh bagi temannya ini pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang bersaudara yang berteman karena atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang pertama Bapak Ibu. Orang yang mencintai orang lain karena Allah, dia hubungannya ini akan langgeng, akan bertahan lama. Yang kedua Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang yang bersaudara dengan saudaranya lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan siap untuk berkorban. Ya. Siap untuk berkorban satu sama lain. Ya. Untuk kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, meskipun tidak akan sama seperti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, ya, akan membagi harta menjadi dua, kemudian setengah untuk Abdurrahman, tidak. Dan juga mungkin belum bisa kita membagi, kalau seandainya ada antara kita punya dua istri, kemudian memberikan salah satunya untuk saudara kita. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalaupun tidak seperti itu bentuknya, paling tidak kita mesti siap untuk berkorban waktu untuk saudara kita. Mungkin kalau pitih tidak sadawak punya dah Pak. Kalau tenaga mungkin tidak sadapuluh kita punya dah. Ada mungkin orang yang memang secara fisiknya, ya, ada kawan-kawan awak yang memang kalaulah pernah operasi kabarnya tidak boleh mengangkit barik dia dah. Awak perlu tenaganya untuk pindah rumah kah, untuk kerajaan apakah gitu. Dek kawan nak pernah operasi mungkin tidak bisa dah untuk memberikan tenaganya untuk awak. Tapi yakinlah Bapak Ibu yang Allah muliakan, masing-masing awak pasti punya waktu. Maka paling tidak pengorbanan kita untuk saudara kita adalah mesti siap untuk berkorban waktu. Misalkannya butuh pandangan-pandangan awak, nasihat-nasihat awak terhadap sesuatu yang akan putuskan,
terhadap sesuatu yang akan tampuah. Maka di situ Bapak Ibu hadirlah awak meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya atau memberikan nasihat tata pandangan dari kita untuk apa yang akan dia lakukan. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau kita lihat pengorbanan para sahabat kepada sahabat yang lain Bapak Ibu, dalam sebuah perperangan, kalau tidak salah perang apa? Ada 3 sahabat Bapak Ibu. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian yang kedua ada sahabat yang digelari sebagai dutanya atau safirnya Islam, Suhail ibnu Amr. Kemudian satu lagi saya lupa namanya. Beliau bertiga ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika perang, ya, Suhail bin Amr meminta air ketika selesai perperangan, minta air kepada orang yang menyiapkan air untuk para pasukan-pasukan muslimin. Ketika itu kondisi Suhail bin Amr ketika itu sudah sangat sekarat. Ketika air datang dan akan diberikan kepada beliau, dan ketika itu beliau melihat ke arah Ikrimah bin Abu Jahal, ternyata Ikrimah melihat Suhail akan ditegukkan air. Ketika melihat pandangan dari Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amr minta kepada orang yang menuangkan air tadi untuk diberikan kepada Ikrimah. Dan ketika Ikrimah akan diberikan minuman, juga ada sahabat yang lain juga melihat hal itu. Ya. Dan Ikrimah pun meminta kepada orang yang memberikan air diberikan kepada orang yang di sampingnya. Ternyata belum sampai air itu diteguhkan, ternyata orang yang ini sudah meninggal dunia. Balik lagi orang itu memberikan air kepada Ikrimah, Ikrimah pun juga sudah meninggal dunia. Baik lagi ke awal ke Suhail bin Amr, Suhail bin Amr pun juga meninggal dunia. Ini ithar Bapak Ibu yang Allah muliakan. Berkorban untuk orang lain, mendahulukan orang lain dalam hal ini. Berkorban kepada saudara-saudara yang memang juga membutuhkan. Dan juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seorang ulama Imam Hasan Al-Basri meminta kepada murid-muridnya untuk membantu seseorang di suatu daerah yang membutuhkan bantuan, lalu Imam Hasan Al-Basri meminta kepada seluruh muridnya, terkecuali ketika itu ada seorang murid beliau bernama Sa'id Al-Bunani. Ketika itu Sa'id Al-Bunani sedang beriktikaf di sebuah masjid. Lalu Imam Hasan Al-Basri meminta kepada seluruh muridnya, kalian bantulah saudara kalian di kampung tersebut, lalu singgahi Sa'id Al-Bunani di masjid, kemudian ajak dia bersama kalian. Ketika itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, Sa'id Al-Bunani ketika diajak, beliau meminta kepada rombongan ini untuk terlebih dahulu pergi. Nanti beliau akan menyusul. Ya. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jawaban dari Sa'id Al-Bunani ini dikadukan kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, kami mengajak Sa'id untuk pergi bersama kami, tapi beliau justru mengatakan menyuruh kami pergi dahulu dan beliau nanti akan menyusul kemudian. Lalu Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Engkau balik kepada Sa'id Al-Bunani dan sampaikan kepadanya, inna sa'yaka fi hajati akhika khairul laka minal hijjati ba'dal hijjah. Sampaikan pesanku ini, kata Imam Al-Basri kepada murid-muridnya, untuk disampaikan kepada Sa'id Al-Bunani, bahwasanya perjalanan yang engkau tempuh dalam menyelesaikan kebutuhan saudaramu khairul laka minal hijjati ba'dal hijjah, lebih baik untukmu dibandingkan haji setelah haji. Maksudnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, seseorang yang melakukan perjalanan untuk menolong saudaranya itu lebih baik dia lakukan dibandingkan dia haji setelah haji. Berarti haji yang kedua kalinya. Haji yang kedua kali apa hukumnya? Sunnah. Itu lebih baik, ya, lebih baik dia menolong saudaranya dibandingkan dia haji untuk yang kedua kalinya. Ya. Pahala yang Allah sediakan juga banyak. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwasanya seseorang menolong saudaranya ini bukan masalah perkara yang ringan. Ini berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya beliau lebih memilih menolong kebutuhan saudara beliau
dibandingkan i'tikaf di masjid beliau. Dalam artian ini Bapak Ibu, bahwasanya seseorang ketika dia menolong saudaranya, ini banyak hal-hal yang baik yang akan terjadi dibandingkan dia hanya beramal sendiri di masjid dan itu hanya untuk dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara tanda-tanda seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih ada poin-poin selanjutnya, tapi insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan. Sebelum kita masuk iqamah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum azan? Ya. Baiklah, kalau tidak ada Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai penutup, poin terakhir dari tanda-tanda orang yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala adalah dia saling nasihat menasihati. Ya. Mustahil Bapak Ibu kita bersaudara, kita berkawan, kita berteman tapi tidak saling nasihat menasihati. Dan kita berteman ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Engkau tolong saudara engkau baik dia menzalimi maupun dia terzalimi. Dan sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau menolong saudara kami dalam keadaan dia terzalimi, kami faham. Lalu bagaimana menolong saudara kami saat dia menzalimi?" Ya. Maksudnya Bapak Ibu, sahabat berpikiran, kawat tolong pula mungkin mereka dalam berbuat zalim. Tidak. Tapi kata Nabi SAW, kalian cegah dia jangan sampai berbuat kezaliman. Dengan cara diantaranya apa Ibu? Kita menasihati, memberikan peringatan kepada saudara kita yang akan berbuat kezaliman. Dan juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, juga dikatakan bahwasanya al-mu'min mir'atu akhih. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudaranya. Jadi memang Bapak Ibu, kalau kita berkawan-kawan, khususnya berkawan dake, iko mesti cara-cara. Karena kualitas awak itu tercermin dari kawan-kawan awak. Kalau seandainya kawan-kawan awak suka berjudi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka pun kita pun bisa diseretnya. Kawan awak melakukan kriminalitas seperti narkoba lah, atau yang lain-lain lah, itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, boleh jadi kita juga akan terseret. Di sini disebutkan bahwasanya orang Arab mengatakan as-sahibus sahib. Sahabat itu saling tarik menarik. Kalau tidak kita yang menarik dia, dia akan menarik kita. Maka di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita berteman dengan teman kita, kalau punya salah maka ingatkan. Kalau seandainya rasa-rasa tidak bisa kita mengingatkan atau justru kita yang akan diwarnai oleh dia, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, cukup kita berteman saja, tapi bukan berteman dekat. Ya, karena berteman dekat ini sangat besar akibatnya. Maka di sini Bapak Ibu mesti saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati. Ya. Ini kiranya Bapak Ibu yang Allah muliakan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang benar, silakan Pak. Sebuah hadis itu cerita seperti itu, menghormati tamu. Jadi ada seorang sahabat mengatakan kepada istrinya, setiap orang yang datang itu harus dijamu. Maka istrinya itu Rasulullah lagi sebenarnya. Dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku setiap kedatangan tamu disuruh oleh suamiku untuk menjamunya. Nah, maka Nabi pun berkata, saya akan datang ke rumahmu. Lalu setelah itu semua makanan hidangan pun dihidangkan. Setelah Rasulullah keluar rumah itu, maka yang buruk-buruk keluar dari itu. Apakah itu hadisnya sahih? Maksudnya ketika Nabi datang, yang buruk-buruk keluar maksudnya Pak? Maksudnya setelah dia menjamu Rasulullah, setelah Rasulullah keluar dari rumahnya itu, maka seluruh yang buru-buru dari rumah itu, para jengking, Ivan, keluar bersama Rasulullah. Dalam rumah itu keluar. Apa pernah Ustaz dengar ini? Wallahu alam. Tapi baru kali ini dengar Pak. Yang pernah saya dengar itu kisah tentang seorang sahabat yang mana ketika dia datang tamu, tidak ada makanan.
kecuali satu makanan. Ya. Dan ketika tamu itu datang, dia minta istrinya untuk memasak makanan tersebut untuk tamunya. Lalu setelah makanan jadi, keluarga ini mematikan lampu rumahnya dan meminta istrinya seakan-akan juga ikut makan bersama tamunya di ruangan yang berbeda. Maksudnya yang tamu makan makanan yang dihidangkan, sedangkan yang keluarga itu seisi rumah tidak makan. Tapi dikesankan keluarga ini juga ikut makan bersama tamu, menghormati tamu dengan makanan, kemudian juga menghormati tamu seakan-akan juga ikut makan bersama tamu. Lalu Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhirnya penduduk rumah ini semalaman suntuk tidur dalam keadaan perut lapar. Tamunya kenyang, dia lapar. Lalu hal ini sampai kepada Nabi SAW. Dan ketika sahabat ini bertemu dengan Nabi keesokan harinya, Nabi langsung memuji sahabat ini dan mendoakan sahabat ini kebaikan, dan Nabi tahu itu karena malaikat yang memberitahukan kepada Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Itu kisah yang pernah kita baca langsung dan kita dengar langsung. Tapi kisah tentang sahabat ini yang orang yang keluar, tapi insya Allah nanti coba kita cari Ustaz. Cuma itu Ustaz, ini kejadian sama rumah saya Ustaz. Gimana? Ternyata yang kejadian itu adalah maling Ustaz. Oh, maksudnya yang tamu ini? Iya, tamu itu. Oh. Jadi saya tanya pada istri, kenapa setiap orang yang datang ke rumah itu dijamu makan? Iya, padahal dia baru sekali kenal gitu. Iya. Ternyata itu adalah seorang maling gitu. Oh gitu. Saya bersangka, saya mudah saja semua yang ada di rumahnya, buruk-buruknya, termasuk dosa-dosa kita semua dibawa olehnya. Oh gitu. Ya Pak Ibu yang Allah muliakan, ini adalah ujian kehidupan. Tapi memang terkadang memang kita dalam berbuat baik itu tidak pandang bulu, ya. Tapi di satu sisi yang lain Bapak Ibu yang Allah muliakan, melakukan kebaikan, ya. Kalau seandainya sudah sampai kepada kemudaratan seperti tadi kan, ya Pak ya, masuk maling, kok yang lain pula yang hilang buku. Ya. Intinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya memang dalam kita sebagai seorang muslim ini dituntut untuk ithar. Ithar itu adalah mendahulukan orang lain, sebagaimana dilakukan oleh sahabat tadi yang meninggal gara-gara mendahulukan saudaranya. Juga ada tadi sahabat yang lebih memilih untuk mengenyangkan tamunya dibandingkan keluarganya sendiri, karena ada tadi perintah Nabi SAW, man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, bahwasanya persaudaraan ukhuwah Islamiyah ini bukan hanya sekedar syiar, ini merupakan bahagian dari keimanan. Kalau bukan bahagian dari keimanan Bapak Ibu, tidak akan sampai para sahabat itu berkorban seperti itu. Tapi karena ini adalah masalah keimanan, itulah yang menjadi pendorong bagi mereka untuk berbuat kebaikan, untuk memuliakan saudaranya, untuk berbuat isar kepada saudara-saudara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kita sampaikan. Kalau ada yang benar, ini dari Allah dan Rasulullah. Kalau ada yang salah, Allah dan Rasulullah terlepas dari apa yang saya ucapkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.